tuduhan mengenai keterlibatan aparat keamanan dalam pengamanan industri ekstraktif yang seringkali berdampak pada masyarakat sipil di sekitar wilayah operasi. Pemerintah Indonesia sendiri menegaskan bahwa pengamanan tersebut diperlukan untuk menjaga stabilitas nasional dan melindungi objek vital negara. Tetapi, bagi banyak masyarakat Papua, situasi itu memperkuat kesan bahwa kekayaan alam Papua lebih banyak menguntungkan negara dan korporasi dibanding masyarakat asli setempat. Pada periode inilah muncul pandangan bahwa Papua sedang mengalami apa yang oleh banyak akademisi disebut sebagai ekonomi ekstraktif. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan model pembangunan yang berfokus pada pengambilan sumber daya alam dalam skala besar seperti emas, tembaga, kayu, dan gas tanpa distribusi manfaat yang setara kepada masyarakat lokal. Akademisi seperti Dennis Slate dalam bukunya yang telah disebutkan di awal menjelaskan bahwa ekonomi ekstraktif sering menghasilkan pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi juga memicu konflik agraria, kerusakan lingkungan, dan marginalisasi masyarakat adat. Dan pola seperti itu mulai terlihat semakin jelas di Papua pada era Orde Soeharto. Bukan hanya tambang yang berkembang, eksploitasi kayu hutan juga meningkat pesat. Konsesi-konsesi besar diberikan kepada perusahaan, wilayah adat mulai dipetakan berdasarkan kepentingan industri dan proyek pembangunan nasional. Perlahan, hubungan masyarakat Papua dengan tanah mereka mulai berubah di bawah tekanan negara dan pasar. Banyak komunitas adat kehilangan akses terhadap wilayah berburu dan hutan sagu. Sungai-sungai tercemar limbah industri, sementara generasi muda Papua mulai tumbuh di tengah perubahan sosial yang sangat cepat, yakni transmigrasi. Dalam program ini, ribuan keluarga dari Jawa, Sulawesi, Bali, dan berbagai daerah lain dipindahkan ke Papua untuk membuka pemukiman dan lahan pertanian baru. Bagi pemerintah, transmigrasi dipandang sebagai bagian dari pembangunan nasional dan pemerataan penduduk. Jalan dibangun, kota-kota berkembang, dan aktivitas ekonomi tumbuh semakin cepat. Tetapi bersama dengan itu, struktur demografi Papua juga berubah secara signifikan. Di banyak kota dan pusat ekonomi, jumlah pendatang meningkat pesat. Mereka mulai mendominasi sektor perdagangan, birokrasi, dan pasar-pasar lokal. Sementara sebagian masyarakat asli Papua merasa semakin sulit bersaing di dalam sistem ekonomi baru yang berkembang pesat. Sejarawan Richard Kauffel dan antropolog Jeb Timmer menjelaskan bahwa perubahan ini melahirkan rasa kecemasan di kalangan masyarakat Papua. Banyak orang mulai merasa tersisih secara ekonomi dan sosial di tanah mereka sendiri. Persoalan tanah juga menjadi sumber ketegangan baru. Banyak wilayah adat dialihkan menjadi kawasan transmigrasi melalui pendekatan administratif negara yang seringkali berbeda dengan cara masyarakat adat memahami kepemilikan tanah. Dari sini, konflik agraria perlahan mulai muncul di berbagai daerah. Dan di momen seperti ini, di masyarakat Papua mulai muncul pertanyaan, pembangunan ini sebenarnya dibangun untuk siapa? Karena meskipun Papua memiliki kekayaan alam yang sangat besar, ketimpangan sosial dan kemiskinan tetap tinggi. Situasi inilah yang kemudian mendorong lahirnya generasi baru mahasiswa, aktivis, dan intelektual Papua yang semakin kritis terhadap sejarah integrasi, eksploitasi sumber daya alam, dan perubahan sosial di wilayah mereka. Sejak saat itu, gerakan Papua mulai bergerak tidak hanya melalui perlawanan bersenjata, tetapi juga melalui kampus, gereja, organisasi